Jadi, untuk materi yang pertama kali ini adalah anti jamur. Anti jamur. Nah, obat anti jamur yaitu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan jamur. Tantangan utama dalam membuat obat ini adalah karena sel jamur mirip dengan sel manusia, sehingga obat bisa saja ikut merusak sel tubuh kita. Nah, perbedaan penting dari sel jamur dan sel manusia adalah sel jamur mempunyai dinding sel, sedangkan manusia tidak mempunyai dinding sel. Kemudian, membran jamur mengandung ergosterol, sedangkan manusia punya kolesterol. Jadi, obat biasanya menargetkan bagian yang hanya dimiliki jamur. Nah, selanjutnya itu adalah mekanisme kerja obat. Yang pertama itu obat yang merusak membran atau ergosterol, seperti amphotericin B. Nah, cara kerjanya adalah mengikat ergosterol, kemudian membuat lubang di membran, kemudian isi sel bocor, kemudian jamur mati. Nah, kekurangannya bisa juga menyerang kolesterol manusia atau merusak ginjal nefrotoksik. Nah, kemudian ini digunakan untuk biasanya seperti untuk infeksi berat. Kemudian ada nystatin. Nah, cara kerjanya sama seperti amphotericin B, tetapi ini lebih toksik dan hanya untuk pemakaian luar, seperti kulit, mulut, dan vagina. Kedua itu adalah obat yang menghambat pembentukan ergosterol. Jamur membuat ergosterol melalui proses pertama squalen, kemudian terbentuk lanosterol, kemudian ergosterol. Untuk contohnya seperti alilamin, contohnya terbinafin, yang menghambat enzim awal, squalene epoxide. Contohnya yang berakhiran azol, contoh seperti fluconazole, ketoconazole. Nah, di sini mekanismenya menghambat enzim lanjutan, 14-alpha dimetilase. Akibatnya adalah yang pertama ergosterolnya berkurang, zat beracun menumpuk, jamurnya mati. Kemudian, tapi dia bisa mengganggu enzim manusia juga, maka efek samping dan ada interaksi obatnya. Selanjutnya itu mekanismenya adalah mekanisme obat yang merusak dinding sel jamur. Targetnya adalah beta-glukan, yaitu penyusun dinding sel, seperti echinocandin. Contoh obatnya aniulafungin, fosfafungin, dan mikafungin, yang dimana dia menghambat pembentukan beta-glukan. Di mana di sini adalah dinding selnya jadi lemah, kemudian jamurnya mati. Keunggulannya adalah dia itu lebih aman karena manusia tidak punya beta-glukan. Nah, selanjutnya untuk mekanisme obat yang selanjutnya itu adalah obat yang mengganggu pembelahan sel. Contohnya griseofulvin, yang dimana dia menghambat pembelahan sel atau mitosis, dan flucytosin yang menghambat pembentukan DNA dan RNA. Cara kerjanya adalah mirip obat kemoterapi. Terima kasih.